Halo, selamat malam. Ketemu lagi di segmen Bis Malam. Nah, Bis Malam, bincang santai malam-malam. Tapi jangan terlalu malam ya, ngantuk drivernya kalau malam. Oke, kelihatan nih di layar kita saat ini dua bintang tamu kita. Satunya adalah Kak Ari. Selamat malam Kak Ari. Malam. Oke, satu lagi Kak Via. Selamat malam Kak Via. Malam Pak Martinus semuanya. Oke. Oh ya, saya sekarang jadi driver ya, Kak Ari, Kak Via gitu. Jadi panggil aja supir gitu. Pak Supir. Pak Supir, betul. Oke, di segmen kali ini, spesial kali ini, malam hari ini kita mau ngobrol dengan teman-teman dari Komisi Anak gitu kan. Kalau kayak backgroundnya Kak Via udah ketahuan ya, Sekolah Minggu GKI Bintama. Nah, Sekolah Minggu itu salah satu pelayanan dari Komisi Anak. Nah, kita pengen tahu nih, Komisi Anak tuh ngapain aja sih selama ini gitu kan. Yang kita tahu cuma ngurusin anak-anak gitu kan. Sebenarnya nggak juga ya, ngurusin orang tuanya juga. Karena orang tua sering dapat, tolong dong bikin video ini, bikin video itu gitu ya. Nah, kita pengen tahu Komisi Anak. Oke, terus usia berapa saja yang masuk anak. Kalau saya usia bawah 50 tahun nih boleh nggak masuk Komisi Anak kan gitu ya. Nah, oke, yang pertama kita tanya nih, Mas Ari, Kak Ari, sama Kak Via ini kalau di Komisi Anak tuh sebagai apa sih gitu? Boleh Mas Ari atau Kak Via duluan, monggo. Ari, silakan. Halo, saya Kak Ari. Saya ketua Sekolah Minggu di GKI Bintama. Silakan selanjutnya Kak Via ya. Halo semua, saya biasanya kan dipanggil Kak Via ya. Saya membantu Kak Ari mensupport sebagai pengurus di tim aktivitas. Ya. Oke, berarti selain Kak Via dan Kak Ari ini masih banyak pengurus yang lain ya Kak ya? Masih Pak, karena ya kita ada. Berapa seksi kalau boleh tahu di Komisi Anak ini pengurusnya? Untuk di kita ada 4 seksi nih Pak. Ya. Apa saja itu Bu? Seksi Kak Ari, boleh Kak Ari dari ketua nih yang menjelaskan. Oh gitu. Boleh, satu-satu ya. Yang pertama ada seksi ibadah dan pembinaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada seksi pemerhati. Kemudian ada seksi aktivitas sama seksi musik. Dia ada 4. Berarti kalau yang seksi ibadah tugasnya ngapain tuh Kak? Nah, bagi-bagi nih sama Kak Via. Ayo Kak Via yang seksi ibadah dulu. Ini kita satu-satu ya. Jadi kalau seksi tadi yang pertama itu seksi ibadah dan pembinaan ini khususnya ini paling bisa dibilang paling sibuk ya karena mereka ini yang menghandle kegiatan ibadah dan sekolah minggu tiap minggunya Pak. Jadi mereka tim ibadah ini jadi mereka yang mengurus petugas setiap minggunya, pokoknya ibadah rutin, terus mempersiapkan Zoom-nya. Selain itu mereka juga menyiapkan seperti kita kan ada persiapan ya, jadi jadwal-jadwal persiapannya itu terus menghubungi petugas-petugas seperti itu. Lalu ada kegiatan kita yang lain, kita kan juga ada pembinaan ya Pak, pembinaan untuk guru sekolah minggu, jadi kita dibekali juga pastinya kan untuk melayani. Nah, dari seksi ibadah dan ini juga yang mengurusinya dari mulai mencari pembicaranya juga. Lalu kita juga ada PA anak. Jadi sekolah minggu itu kegiatannya banyak Pak. Oh ya? PA anak ini juga dari si ibadah. Lalu masuk ke si pemerhati. Nah, untuk si pemerhati ini mereka saat ini sih kegiatan rutin dari si pemerhati itu yang kita melaksanakan PD Pak setiap Kamis. Nah, jadi mereka yang menghandle itu kan bentuk salah satu perhatian kita, mengajak anak-anak kan untuk lebih mengetahui ya kondisi kita saat ini, gimana kita juga ikut turut mendoakan. Lalu juga
yang memperhatikan anak-anak seperti kunjungan kasih lewat Zoom yang sakit atau yang mungkin udah lama nggak datang ya Pak. Biasanya kalau pas kita onsite kita coba hubungi orang tuanya. Lalu mereka juga data memerhatikan data-data anak sekolah minggu kita. Oh, ada data-datanya seluruh anak sekolah minggu berarti ya? Ya, database itu Pak. Cuman kan itu suka berubah ya tiap tahun karena ada kenaikan kelas. Jadi mereka yang mengupdate itu gitu, menghubungi orang tua. Kalau aktivitas yang kita tiap minggu menyiapkan aktivitas yang sesuai dengan tema gitu. Jadi kira-kira di Zoom apa ya aktivitasnya seperti itu. Terus yang terakhir tadi musik. Nah ini mereka lebih ke lagu-lagu itu Pak, lagu-lagu yang selama ibadah itu nanti mereka yang memilih lagunya, terus menyediakan udah ada musiknya untuk ibadah, dan juga mereka yang menghandle untuk paduan suara anak. Oh jadi kalau paduan suara nih istilahnya dikelola gitu oleh seksi musik gitu ya? Iya ada. Kalau tadi disampaikan Kak Via ada persekutuan doa ya tadi, ada persekutuan doa, ada juga pemahaman Alkitab gitu ya Kak ya? Ada ya. Kalau persekutuan doa tiap hari? Kamis Pak. Tiap hari Kamis. Persekutuan doa itu terbuka untuk semuanya. Sebenarnya anak sekolah minggu semua kita undang setiap hari Kamis jam 8 malam. Sebenarnya kenapa kita jam 8 malam? Karena mungkin di jam-jam itu udah anak-anak tuh udah beres semua dari mereka yang sekolah. Biasanya kan nggak lama sih Pak, kita paling maksimal itu sampai 8:30. Itu pun kalau ada aktivitas. Biasa anak-anak senang kalau ketemu, udah lama ketemu tuh sering ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Berarti nanti dilakukan melalui Zoom juga ya? Ya, jadi nanti kalau link Zoom-nya akan disampaikan ke orang tua atau bagaimana? Ada grupnya Pak, ada grup-grupnya. Ya. Oh ada grupnya. Oke, nah ini misalkan ada jemaat yang nanya nih, oh saya tuh punya anak gitu, tapi saya pengen join di grup itu, gimana caranya? Nanti hubungin. Boleh hubungin Kak Via, atau pokoknya semua guru sekolah minggu tuh bisa menginfokan kita. Oh gitu. Berarti nanti kita kasih aja kontak personnya di deskripsi channel ini aja ya, supaya teman-teman atau mungkin jemaat yang lain juga bisa menghubungi pengurus begitu ya, kira-kira ya. Ya, jadi ada 3 kelas ya Pak, seperti yang tadi kan. Jadi kita punya 3 grup. Bisa Kak Adi dibagi juga. Dibagi juga sesuai itu ya. Umur ya. Okay. Umur gimana tuh baginya kalau kayak gitu? Jadi kalau ada kelas iman, sebenarnya kalau waktu onsite yang ibadah langsung kita ada iman A, iman B. Iman A itu yang di bawah 3 tahun ya. Lalu yang iman B itu 3 sampai 5 tahun. Jadi udah toddler TK gitu. Tapi yang penting dia sudah berani Pak kalau onsite itu. Jadi sudah tidak ditemani lagi. Tapi kalau misalnya dia meskipun dia sudah misalnya masuk ke 4 tahun tapi orang tuanya masih masuk, nah kita coba bicara ke orang tuanya mungkin masih iman gitu, supaya tidak anak-anak yang lain tidak termotivasi kan, nanti loh kok itu ada orang tuanya gitu. Tapi kalau selama offline ini, kelas Zoom ini kita gabung gitu. Jadi hanya namanya kelas iman jadinya. Jadi iman A, iman B digabung. Lalu kelas pengharapan ya Kak Ari ya. Iya. Pengharapan itu kelas 1 sampai kelas 3. Oke. Selanjutnya ada kelas kasih. Kelas kasih itu kelas 4 sampai kelas 6. Jadi nanti kalau kita ada 3 grup WA. Oke, masing-masing. Berarti nanti otomatis kalau yang kelas 6 sudah lulus, sebentar lagi ini kan ada kelulusan kelas 6. Otomatis mereka akan masuk ke jenjang remaja gitu ya, Kak Via ya? Ya, itu juga kita ada acaranya tuh Pak. Oke. Jadi kalau udah ada kita seperti pelepasan gitu Pak. Jadi itu nanti
si pemerhati juga melakukan hal seperti itu gitu. Jadi kalau udah kelas 6 ini kan udah mendekat nih, kita kayak ada ini ke mereka gitu pelepasan, terus kita kontak ke remaja gitu, biasanya ada acaranya sendiri. Jadi kayak menghantarkan anak-anak yang sudah lulus SD ini menuju ke remaja gitu ya. Oke. Nah ini berarti buat catatan nih buat jemaat yang anaknya sudah kelas 6 mau lulus, sebentar lagi lulus, berarti sebentar lagi sudah bukan dilayani oleh komisi anak, jadi nanti akan masuk ke remaja gitu ya. Ya boleh nih Pak sekalian untuk orang tua yang anak-anaknya mungkin kan kita karena Zoom ini kan, jadi mungkin ada yang udah kelas 6 mau ke remaja, mungkin belum terdata sama kita kan bisa hubungi kita gitu. Jadi nanti kalau kita undang gitu. Ya, oke. Nah, ini Kak Ari, Kak Via, kita itu kan sudah ngalamin pandemi itu lebih dari 1 tahun ya, tepatnya mulai bulan Maret 2020 ya. Nah, gimana sih sebenarnya suka duka dari pelayanan Komisi Anak selama pandemi ini? Boleh dong diceritain ke kita. Kalau dulu kan seingat saya nih ya, saya juga punya anak kecil gitu ya, masih duduk di bangku sekolah dasar juga SD. Ketika kita masukin anak ke sekolah minggu itu ya kadang ada yang rewel, ada yang susah konsentrasi, kita sebagai orang tua mesti istilahnya ikut ngajarin, kira-kira begitu. Nah kalau di masa-masa pandemi ini seperti apa nih, kan semuanya serba online nih, semua pakai zoom gitu kan. Nah, ada nggak sih suka duka dari Komisi Anak selama melayani di masa pandemi ini? Boleh diceritain Kak Ari atau Kak Via? Boleh. Selama pandemi sih sejak udah setahun terakhir ini jelas berbeda lah ya, karena biasanya ketemu langsung, kemudian sekarang nggak bisa, akhirnya kita menggunakan fasilitas yang memungkinkan untuk kita tetap bisa ngumpul, tapi ya tidak ngumpul gitu. Jadi ada waktu itu kan mungkin tahun lalu ya, pertama Zoom itu bingung gitu nih, bisa nggak ya dipasang di komputer atau di handphone kita, semua juga akhirnya saling belajar gitu loh. Jadi sampai akhirnya ketemu, dan akhirnya sekarang rutinnya itu setiap minggu itu ada beberapa kombinasi di tiap bulannya gitu. Jadi kalau minggu pertama tuh biasanya kita via Zoom, berarti live gitu, dan itu juga ada iman, ada pengharapan, ada 3, iman, pengharapan sama kasih gitu loh. Cuman dibagi 2 gitu loh, jadi yang lebih besar sama yang kecil lah gitu. Kemudian minggu kedua itu via Zoom tapi digabung satu kelas gitu. Kemudian minggu ketiga via Zoom juga dibagi 2 kelas seperti sebelumnya. Nah kalau minggu keempat itu pakai YouTube gitu. Jadi biar kita pakai semua gitu, jadi ada yang live, ada yang record juga gitu. Oke, berarti ganti-gantian terus ya gitu ya? Ganti-ganti, betul. Oke. Nah kalau misalnya lewat YouTube itu berarti kan rekaman dulu ya, bukan live streaming ya? Betul. Rekaman, betul ya. Oke. Itu juga ada kesulitan sendiri juga itu. Nah kenapa itu kalau kalau YouTube bukan live streaming ya, rekaman, bukannya lebih gampang ya? Kalau rekaman kan orang masih bisa ngedit nih, salah-salah masih bisa take ulang gitu kan rekamannya. Kalau misalnya take ulang itu atau ngambil gambar itu semakin lama durasinya, itu dalam hitungan baiknya itu kan semakin besar. Untuk upload dan itu kan tetap sulit gitu. Jadi banyak kendala-kendala teknis sih, lebih kepada teknis sih, karena basicnya kan memang bukan YouTuber ya. Kalau misalnya GSM-nya ada YouTuber mungkin lebih simpel, tapi karena tidak di bidang itu dan tidak mengerti, akhirnya apa yang ada, jadi pasti pakai handphone gitu, dan mentok tuh pasti ya laptop atau PC gitu. Jadi kendalanya di sini saya juga mengalami kesulitan itu juga, jadi ngerekam gitu. Jadi kita harus kirim dulu, Kak ada edit ini yang kurang, nanti dibikin lagi. Tapi juga kan guru sekolah minggunya kan mungkin ada yang bekerja juga, kemudian ada yang dan segala macam lah. Mungkin ada yang bekerja dengan ada juga ada
harus di rumah dan segala macam, itu justru lebih rumit karena anak-anak di rumah itu yang saya dengar itu mereka lebih rumit karena aturan bisa mengerjakan yang lain ini jadi double gitu, jadi ya ada kesulitan lah gitu ya, tapi ya setelah setahun ya beradaptasi sih. Tapi guru sekolah minggunya sendiri posisinya sekarang ada di sekitar sekitar Bintaro atau di sekitar Jurangmangu, atau juga ada yang saya dengar kan beberapa guru sekolah minggu itu berasal dari mahasiswa STAN ya, sementara mereka sekarang ini posisinya istilahnya school from home ya. Nah, apakah memang mereka tetap setia melayani juga atau bagaimana ya Kak ya? Justru itu yang unik, jadi mereka tetap bertugas, tetap melayani teman-teman dari STAN yang aktif, yang mungkin malah sudah lulus, mereka justru bisa jadi lebih join karena pakai fasilitas yang seperti ini gitu loh. Oke. Mereka kan biasanya kan harus datang fisik mungkin di luar kota atau mungkin tidak di Jakarta, agak jauh kan sulit ya untuk tiap minggu datang. Sekarang mereka bisa melayani dengan visual ya. Jadi ada sisi positifnya juga ya Kak Ari ya. Jadi yang kalau mahasiswa STAN kan kalau sudah penempatan kemana-mana tuh Pak. Karena kalau sudah penempatan kan jarang. Bye gitu. Langsung baik ya. Jadi kalau sekarang kan mau dimanapun mereka karena kita lewat online ini bisa gitu loh. Jadi mereka masih mengumpulkan lah yang udah kemana-mana tuh kita semua masih ikut melayani gitu. Iya, berarti mereka masih punya kerinduan untuk melayani di komisi anak gitu ya. Luar biasa. Positifnya di situ. Cuman ya tetap di kendala itu sih Pak. Kadang kan ada yang di daerah gitu kan, karena online itu ya tetap sinyal wifi itu pasti kendala. Oke. Nah kalau kita ngomong kalau ngomongin terkait dengan anak-anaknya sendiri selama Zoom gimana Bu? Kan kalau saya perhatikan ya, nih saya cuma merhatiin sepintas saja nih. Kalau anak-anak kecil tuh kan sangat susah fokusnya gitu kan. Kalau di sekolah yang onsite atau sekolah minggu yang onsite aja, ada yang lari ke sana, lari ke sini gitu kan. Nah kalau pakai Zoom gimana nih anak-anak model-model anak TK gitu? Apa nggak susah kayak gitu? Gimana Kak? Jadi sebenarnya coba Kavia nih, bagian ini Kavia nih, coba. Ahlinya Kavia kayaknya. Jadi sebenarnya terus terang kita komisi anak juga sambil terus belajar ya Pak Martinus ya, karena kan terus beradaptasi ya. Nah kalau waktu di awal itu memang kan kita awal-awal pandemi belum ada sama sekali Zoom, jadi semua itu lewat YouTube ya Kak Ari ya. Nah, cuman saat itu setelah kita eval, kita merasa kalau YouTube itu interaksinya kurang gitu. Di samping dengan yang Kak Adi tadi sebutkan, emang kendala untuk merekamnya device-nya. Kalau Zoom kan langsung ketemu ya Pak. Jadi kalau tugas nggak ada tag berkali-kali live ya. Nah, jadi akhirnya awalnya tuh sebulan kita coba 2 kali Zoom, sekali atau 2 kali. Dari mulai sebelum Januari udah ya Kak Ari, saya agak ini sih, cuman udah kita mulai pelan-pelan sampai akhirnya lihat kok anak-anak ini seneng gitu loh Pak Zoom, dan yang partisipasinya juga cukup banyak gitu loh. Memang kan nggak seperti lain, tapi menurut kami dengan jumlah anak yang rata-ratanya tiap minggu kan kalau kita bagi 2 Zoom ya, yang kelas kecil itu memang sekitar masih belasan ya Pak, 12 sampai 15 masih segitu, karena ya tapi memang mungkin agak sulit ya kalau anak-anak Iman kan pagi-pagi mungkin kendalanya di situ ya, yang kecil-kecil. Nah kalau anak-anak kalau Zoom itu kita mulai memang lebih pagi, jam 8 sebelum ibadah umum kan. Nah tapi untuk yang kelas PK itu kita banyak Pak, bisa sampai 30 sampai 40 anak. Nah ya itu gabungan. Sedangkan kalau PD kita juga bersyukur cukup banyak Pak. Kalau lagi ramai itu mungkin lagi nggak pada ujian bisa sampai 20-an gitu yang ikut PD. Nah jadi kelihatannya tuh mereka seneng ya Pak. Jadi
kita coba ya caranya supaya mereka juga nggak bosen cuman ngelihat ya, tetap kita melakukan lebih kreatif ya Pak ya, harus lebih kreatif untuk liturginya, terus cara berceritanya karena kan mereka hanya menatap layar. Nah terlebih lagi kita lebih memperbanyak interaksi Pak. Jadi kalau misalnya dalam liturgi kita nggak satu arah gitu, jadi adiknya terus jadi banyak ikut melibatkan mereka gitu dalam ibadah itu. Terus dalam bercerita juga kan beberapa kakak-kakak juga udah kreatif nih pada pakai aplikasi-aplikasi yang membuat anak-anak menari, khususnya anak-anak Ivan kan masih TK-TK seneng gitu ya Pak ceritanya pakai tapi memang itu yang kita tekankan, kita lebih meningkatkan untuk interaksi itu. Jadi mereka tidak hanya menatap layar, tapi mereka ikut dilibatkan, ikut bertugas seperti itu. Dan kami juga memang selalu ada simulasi Pak, itu rutin. Jadi untuk ibadah simulasi, misalnya untuk minggu ini, kita selalu melakukan simulasi sama seperti ibadah itu berjalan. Jadi kita petugas dan beberapa guru-guru sekolah minggu yang lain, biasanya kita kalau nggak Jumat, Sabtu simulasi. Jadi itu udah siap Pak. Dalam simulasi itu benar-benar seperti bentuk ibadahnya. Jadi nah itu kita eval gitu caranya. Jadi ada masukan kan, saling Kak liturgisnya ini mungkin ada kurang di sininya, perlu gerakannya gimana atau ceritanya mungkin ada poin yang harus di ini gitu. Jadi kita saling sharing aja. Tapi kalau yang yang dulu onsite sebelum pandemi itu kan sepertinya ada anak juga yang diajak untuk berdoa di doa pembukaan atau mungkin doa persembahan dan sebagainya. Kalau di online dengan mekanisme Zoom itu kan memungkinkan juga seperti itu atau masih ada seperti itu ya? Itu yang tadi saya katakan, kita tetap melibatkan mereka gitu. Jadi kalau biasanya liturginya itu menghubungi dulu orang tuanya, jadi mereka kan nggak kaget tuh ya, jadi udah kayak kelas iman kan masih anak-anak kecil gitu ya, anak-anak mereka kita hubungi dulu orang tuanya, nanti si A tugas ya untuk ibadah, untuk doa pembuka atau biasanya sih doa persembahan ya, doa persembahan terus ya doa persembahan atau doa pembuka masih kita libatkan. Kalau kelas PK itu kita sering melibatkannya ini yang tadi baca Alkitab. Nah terus dari yang Zoom tadi ada gitu. Untuk yang Zoom kita tadi ada evaluasi. Ada evaluasi. Kemudian untuk yang Zoom tadi itu direkam juga begitu atau cuma Zoom sekali langsung udah selesai gitu, jadi ada rekamannya atau tidak Bu ya? Ada Pak. Ada. Oke, rekamannya juga di-upload di YouTube ya sepertinya ya kalau nggak salah ya? Iya, jadi biasanya jam 12 sih Pak, ya kali ya jam 12 ya. Oke. Tapi tetap ada yang suka lupa juga kok Pak. Aku ingat yang beberapa tuh ada yang lupa kan, kita semua lupa gitu pencet record, siapa yang pencet? Oh iya, itu kadang-kadang kita karena sudah ini bener kali ya, kadang-kadang suka belum di record gitu. Iya. Jadi pasti ada yang skip lah gitu. Jadi ada beberapa yang tidak muncul bukan karena apa, karena memang nggak record gitu. Iya. Itulah. Ya manusiawi ya. Catatan kita setiap ibadah kita selalu eval Pak. Jadi ya itu untuk meningkatkan untuk selanjutnya. Ya. Oke, tadi kita sudah bicara banyak mengenai ibadah yang rutin tiap hari Minggu. Nah, sekarang bentuk pelayanan lain yang sering kita lihat itu kan paduan suara anak nih. Kalau tadi Kak Via sampaikan itu masuk di atau dikelola gitu ya oleh tim musik gitu kan. Nah, sebenarnya mereka tuh ada latihan juga nggak sih? Ada, pastinya Pak. Ada. Ya, gimana tuh mereka? Via Zoom juga. Karena yang mengikuti kebijakan gereja juga kan. Sampai saat ini juga sebisa mungkin kita menghindari untuk berkumpul karena menghindarilah. Jadi sebisa mungkin tidak ketemu langsung gitu. Kalaupun harus ketemu ya seminim mungkin lah dan juga jaga jarak. Gitu.
gitu. Tapi ya kita sih sampai saat ini nggak ada ya Kak Fia, kita pelatihan juga via Zoom aja gitu. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan keempat tuh sekitar jam 12 sampai jam 2 lah via Zoom. Jadi itu Pak, berdasarkan pembagian suara. Jadi kita ada pelatih namanya Kak Putri. Lalu pelatihnya Kak Putri, baik. Ya, pelatihnya Kak Putri. Lalu untuk latihannya itu seperti yang Kak Ari bilang tadi, setiap minggu itu per kelompok pembagian suara. Jadi ada sopran 1, sopran 2, sopran 3. Sopran 3 ada alto. Jadi sopran 1, sopran 2, alto. Nah, jadi seperti hari ini nih sopran 1, 2 jam. Nanti minggu depan sopran 2. Nanti selanjutnya. Kalau targetnya berarti 1 bulan sekali tampil atau satu mengisi pujian sebulan sekali Pak, rutin. Sebulan sekali, Itu sudah apa prosesnya itu dari latihan, kemudian rekaman. Kalau rekaman sendiri-sendiri tetap ya? Ya betul. Jadi boleh tahu kasih tahu bocoran ke kita nih sebenarnya behind the scene-nya gitu kan? Siapa sih yang jadi video editor? Kalau selama ini sih masih dipegang si musik ya kan. Kalau Kak Putri biasanya pelatihnya untuk yang editor suaranya. Nah untuk videonya itu masih dari si musik, kan ada Kak Bulan, ada Kak Hendy. Gitu. Jadi ya masih guru-guru sekolah minggu juga sih Pak. Ada Kak Ruli juga yang selalu membantu editor juga. Pokoknya ya inilah Pak, GSN pada banyak yang multi talent. Iya. Oke. Berarti rame juga ya orangnya ya? Ya sama-sama ini dikerjainnya bersama-sama gitu. Sama-sama, oke. Tadi paduan suara sudah. Nah, kalau ada promosi ini Pak Martinus Mumpung paduan suara mengajak adik-adik orang tua juga untuk gabung ke paduan suara nih. Syaratnya apa tuh? Kasih tahu Bu, jemaat Bu, biar tahu. Syaratnya tidak ada, semua bisa ikut. Nggak kirain harus ada audisi dulu gitu kan? Untuk audisi bukan audisi ya Pak, bukan audisi. Jadi ya itu syaratnya hati. Syaratnya hati. Hati untuk bernyanyi untuk Tuhan ya. Iya. Jadi ini kalau misalnya adik-adik mau mendaftar ke paduan suara bisa sebenarnya sihnya untuk si musik Kak Bulan. Nah nanti mungkin bisa kita infokan ininya Pak ya. Tapi kalau mau menghubungi Kak Ari atau Kak Fia juga bisa. Jadi biasanya kita langsung misalnya kabarin ke Kak Bulan ini ada ini si A mau ikut paduan suara. Jadi nanti kita biasanya kita langsung hubungi Kak Putri pelatih. Nah nanti Kak Putrinya akan meminta rekaman suara menyanyikan lagu. Ada sebuah lagu. Nah itu hanya untuk menempatkan dia di kelompok yang mana. Itu aja sih Pak. Nah ini berarti buat yang nonton segmen ini kan, karena ini segmennya bincang malam gitu ya, berarti kebanyakan orang tua. Nah kita mau colek-colek nih orang tua kalau masih punya anak. Biar tambah rame. Kenapa? Biar tambah rame Pak paduan suaranya. Itu bener loh, biar tambah rame. Jadi punya anak pokoknya maksimal pas 6 SD ya berarti ya, kan masih anak-anak berarti ya, maksimal pas 6 SD ada punya kerinduan untuk melayani Tuhan melalui menyanyi. Berarti memungkinkan juga dong Ibu kalau ada seorang anak yang punya talenta bermain musik join di paduan suara pun boleh ya? Boleh, tapi selama ini masih kalau main musik masih Kak Putri sih pelatih ya Kak Ari ya. Karena jadi kalau kita model latihannya itu sebelum latihan Kak Putrinya sudah mengirimkan kita rekaman musik dan suara dan partitur. Oh iya Pak, mungkin salah satu ini poinnya juga biasanya sih kita ini apa yang paling kecilnya itu anak-anak, maksudnya standarnya itu udah bisa baca ya, karena kan baca gitu. Karena kalau sekarang minimal itu yang paling kecil kayaknya udah kelas 1 sih udah bisa baca, paling nggak bacanya udah lancar kan. Lancar, betul.
Oke, tapi tentu juga peran serta orang tua ya. Ya betul Pak, Ya karena kan? nanti yang mengajari banyak di rumah orang tua juga. Ya betul. Saya cuma Tapi kepikiran ada- aja sih kalau, ya gimana? Tapi ada loh, Kak Via nggak tahu ingat atau enggak. Jadi ada yang belum bisa baca, dia pegang partiturnya kebalik, tapi dia mau nyanyi, jadi dia Iya, ikut adu tuh. Tampil juga tuh anaknya tuh udah sekarang udah bisa mungkin. Jadi waktu itu lebih Ya kecil berapa tahun lalu gitu, dia belum bisa baca, tapi dia mau ikut aja anaknya. mau ikut. Kalau Iya. misalnya bisa, iya kita juga nggak pernah menolak gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya dia ngikutin ya silahkan gitu. Oke. Iya, berarti sekaligus si anak itu walaupun kecil sudah punya kerinduan untuk melayani itu kan luar biasa berarti ya. Oke. Jadi berarti kalau- kita Ini Pak, anak-anak juga tapi ini sih biar orang tua lebih tertarik ya Pak. Jadi Ya, untuk gimana tuh? paduan suara ini kita juga kebetulan anak-anak saya juga kan ikut ya Pak. Banyak manfaatnya sih Pak. Maksudnya Ya. ada yang mereka dapatkan. Jadi mereka ada kerinduan juga kan, dari isi lagu-lagunya itu juga mereka sering nyanyiin. Jadi ada efeknya juga ke mereka gitu, kayak misalnya jadilah teladan saya gitu. Jadi nggak cuman asal dinyanyikan gitu loh Pak. Jadi juga mereka punya pengalaman latihan dan juga disiplin sih Pak ya. Disiplin kan jadi di paduan suara itu ya kita berharap disiplin waktu latihan karena kan terbatas lewat Zoom. Lalu untuk mengumpulkan videonya, rekamannya itu juga kita memang butuh benar-benar pendampingan orang tua dan dukungan orang tua karena kan dari GSM-nya juga kita perlu waktu tuh Pak untuk mengedit-ngeditnya gitu. Jadi ya itu sih Pak, peran orang tua memang cukup besar juga gitu. Itu aja. Ya, Ayo kita jadi- gabung. Oke ya, buat orang tua sekali lagi yang punya anak-anak, daripada anaknya hanya nyanyi-nyanyi di rumah saja, ayo tunjukkan talenta, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ini. Bentuknya berarti memang paduan suara ya, karena ada pemisahan suara tadi ya, sopran, alto gitu ya. Ada Nah sekarang kemarin beberapa kali juga tertutup karena jumlahnya kali ya. Oke. Iya, tadi kita sudah berbincang diskusi mengenai ibadah rutin, mengenai pelayanan pemahaman Alkitab maupun persekutuan doa, sudah kita ngobrolin paduan suara. Nah, sekarang kita ngobrolin gurunya nih, guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu itu sekarang jumlahnya berapa sih Kak Ari? Ini kan tersebar juga nih karena ada beberapa mahasiswa stan ada di rumah misalnya. Sekarang saya penasaran kalau iya, guru sekolah minggunya jadi berapa nih sekarang Kak Ari? Kalau secara total itu banyak Kak, mungkin bisa kalau di data ya itu mungkin sampai 3 digit, jadi bisa 100, tapi yang aktif nah itu yang berbeda tuh gitu. Jadi kalau secara, karena gini, kita kan gerejanya unik, jadi setiap 3 tahun itu kan mahasiswa stan lulus, tapi di tahun itu pasti akan ada yang bergabung di sekolah minggu. Jadi selama gereja ini berdiri sudah banyak sekali guru sekolah minggu. Jadi kalau yang terdaftar banyak, tapi ya yang masih aktif sih mungkin nggak sebanyak itu. Tapi ya itulah di kita tuh jadi berganti gitu. Jadi sering secara alami rolling gitu, setiap mungkin 2-3 tahun mereka akan mungkin penempatan gitu dan Jadi yang aktif tinggal berapa sekarang Kak? Ada sampai 20 orang mungkin? Lebih ya Kak ya? Kak Via ya? Ada Pak. Ada kadang kalau kita butuh pendamping, karena kan kalau ibadah Zoom kita suka aktivitas yang berkelompok. Nah itu kita terus mendata, ngajak kakak-kakaknya itu 20-an ada. Oke. Berarti kalau gitu sudah cukup dong ya guru sekolah minggu ya? Atau masih kurang juga? Masih terus kita mengajak. Oke, masih terus ya ngajak ya. Ini ditambahin, kalau dibilang cukup, kayak saya bilang, kalau secara terdaftar sampai ratusan, tapi kan tentunya dari situ mereka ada yang kemudian mungkin nggak bisa aktif lagi, atau tidak mau aktif, atau juga
mungkin bisa aktif sekali gitu. Jadi ya kombinasinya itu membuat selalu pasti akan kita butuh gitu loh sekolah minggu, terutama buat talent-talent muda ya, dalam artian yang mereka mungkin passion dengan anak kecil, mengerjakan senang dengan anak kecil untuk bercerita atau nyanyi. Nah itu kadang-kadang mereka banyak gitu yang dari mahasiswa STAN itu yang seperti itu, jadi bergabung lah untuk minggu gitu, karena mungkin juga di gereja mereka yang sebelumnya ya sekolah minggu juga. Ya. Jadi ini ya Kak Ari, kita juga ngajak orang tua ya Kak Ari, tidak hanya yang anak STAN tapi juga mengajak orang tua untuk ikut ya Kak. Orang tua juga bisa Pak. Termasuk Kavia, dulu juga diajak Kavia tuh. Jadi dulu Kavia dan sekarang aktif gitu. Iya. Tapi saya takut kalau saya jadi guru sekolah minggu, anak sekolah minggunya lah. Kita ajak Pak anak sekolah minggu. Ya anak sekolah minggu malah lari semua kalau saya yang jadi gurunya. Nggak mungkin Pak, contohnya saya dulu. Kalau saya nggak lari nggak mungkin gitu. Saya dulu Pak contohnya. Iya. Kalau sama anak sering bermuka serem gitu. Oke. Ya baik, berarti masih terbuka lah ya lowongan gitu ya, tanda kutip lowongan untuk yang mau melayani. Silahkan melayani melalui sekolah minggu, punya talenta untuk mengasihi anak-anak lebih begitu ya. Oke. Bisa menghubungi Kak Ari. Ari boleh ya. Langsung ketua boleh. Tapi ada tapinya, Kak Arinya nggak punya Instagram ya. Kalau nanti kita aja ya, kasih nomor kontaknya di deskripsi video boleh ya. Oke, ngobrolnya udah banyak banget nih. Sebenarnya masih penasaran saya sebenarnya, maksudnya lika-liku pelayanan kepada anak ini kan pelayanan yang paling awal dari sebuah gereja kan. Dari anak kecil, bisa dibilang dari mungkin balita, kadang-kala waktu bukan pandemi itu malah bayi pun juga dibawa untuk ibadah sekolah minggu, mengantarkan anak-anak menghadap pada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ini kan seperti mempersiapkan masa depan gereja, kalau saya pikir seperti itu ya. Nah berarti banyak hal yang harus kita lakukan untuk perbaikan pelayanan ini. Nah sekarang sebelumnya istilahnya banyak sebenarnya yang bisa kita gali untuk komisi anak ini, tetapi ya sekali lagi kalau kita ngomongin di segmen ini nggak habis-habis. Saya keburu ngantuk, bisnya juga keburu nyampe tempat tujuan. Oke, saya pikir sampai di sini dulu ya. Nah untuk penutup boleh dong saya mendapatkan insight dari Kak Ari atau Kak Via. Apa sih harapan kakak berdua ini, boleh salah satu gantian rebutan terhadap harapan apa terhadap pelayanan komisi anak. Ini kan mau tahun anggaran baru ya, 2021-2022. Harapannya apa sih untuk pelayanan kedepannya atau program komisi anak setahun ke depan itu mau mengarah pada apa? Boleh disampaikan di sini sebagai penutup dari segmen Bis Malam ini. Silahkan dari Kak Ari dulu mungkin. Ladies first dulu. Silahkan. Silahkan. Ketua dulu nih. Saya buntut. Ketua yang dibuntut aja. Oke, boleh deh. Salah satu, monggo. Kavia dulu, baru saya deh. Oke, harapannya Pak Kavia? Ini kita menyampaikan bukan dari saya ya Pak ya, dari kita semua komisi anak. Harapan kita mungkin memang ini situasi yang baru ya Pak ya, jadi kita beradaptasi dengan kondisi yang baru ini, tapi meskipun pandemi ini kita kan mesti harus tetap istilahnya sekolah minggu itu kita juga tetap membantu, mendukung dari sisi rohani anak-anak mereka supaya tetap tahu gitu, meskipun kita nggak ke gereja, kita masih bisa gitu memuji Tuhan, mendengarkan cerita. Itu sih poinnya. Terus harapannya ini bukan hanya ini sih Pak ya, kalau mungkin dari kita GSM kita berusaha
mengajak, tapi yang lebih penting itu kita sangat membutuhkan dukungan orang tua. Jadi dukungan orang tua itu menurut kami, karena kan benar-benar saat anak-anak mau Zoom pagi, pasti orang tua yang membangunkan. Jadi mereka tetap mengencourage ya anak-anaknya supaya mungkin ada beberapa nge-Zoom terus gitu, ibadah males atau apa ya. Dari orang tua itu tetap memberi semangat gitu. Itu kami harapannya dari orang tua. Terlebih lagi mungkin kami juga masih ada kekurangan, masih perlu belajar gimana untuk menjangkau orang tua. Masih mungkin banyak anak-anak sekolah minggu yang sudah lama, udah hampir 2 tahun, mungkin ada yang belum kita pernah ikut Zoom, pasti ada kayak Pak ya, mungkin ada kendala macam-macam. Lebih harapan kita itu sih, selain yang tadi juga harapan partisipasi dari jemaat yang lain untuk ikut ikut serta dalam melayani. Itu Kak Ari, tambahin Kak. Monggo Mas Ari, Kak Ari. Ayo, apa? Kalau ini sih pribadi mungkin ya, karena kan ini sudah 2 kali jadi ketua, berarti kan udah nggak bisa kepilih dulu, jadi off dulu. Nah, aku kepengen ada ini di era yang seperti ini tuh sesuatu yang baru yang kita nggak pernah alami lah gitu lah. Jadi berubah 180 derajat, terus semuanya jadi digital seperti ini. Ruangan gereja itu banyak saya lihat, dan itu selama tahun kedua, sudah 2 tahun lah ya, udah masuk tahun kedua, saya yakin itu nggak kepake gitu loh. Jadi bisa nggak sih gitu loh, dapat mungkin setiap komisi ada ruangan sendiri secara mandiri yang hanya dipakai untuk mereka dan difasilitasi untuk menjadi semacam ruangan studio kecil lah gitu. Jadi nggak perlu besar, tapi ya khusus untuk misalnya sekolah minggu saja. Mungkin yang tadi ruangan banyak nganggur, saya pikir. Jadi ke depan mungkin akan, nggak tahu ya kita sampai kapan keadaan yang kayak gini gitu loh. Walaupun udah ada vaksin dan segala macam, tapi masih terus progres juga. Jadi bisa nggak? Jadi sayang kan, ruangan itu nggak akan kepakai sampai jangka waktu yang lama. Kenapa nggak jadi seperti itu gitu loh? Tapi tentunya juga bukan buat semua orang ya, nanti jadi bergantian juga, kerumun juga nanti gitu. Oke. Ya, tapi kita kecil lah gitu, jadi digital. Tapi kita selama ini juga bersyukur ya Pak Martinus ya, untuk dari gereja juga sudah mendukung banyak juga, semua juga berjalan karena dukungan dari gereja juga, untuk dari Zoom-nya juga, pastikan tidak terlepas semua, ya tidak terlepas semua dari itu. Kita juga dari Komisi Anak berterima kasih sehingga sampai saat ini masih bisa berjalan. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, lebih anak-anak lebih semangat. Karena menurut saya semangat anak-anak itulah yang memotivasi kami semua jadi ikut semangat. Semangat. Oke. Ngobrolin anak nggak habis-habisnya. Selalu banyak suka duka melayani anak-anak, dan sekali lagi anak-anak itu adalah masa depan gereja. Masa depan yang kita bina, kita pupuk mulai dari saat sedini mungkin atau sekecil mungkin anak itu. Jadi jangan lelah melayani Tuhan di Komisi Anak. Oke, nanti kapan waktu kita akan ngobrol lagi tentang anak, tentang lebih dalam lagi tentang melayani anak itu seperti apa di masa pandemi. Tapi ya sekali lagi sudah malam banget nih, tempat tujuan kita sudah hampir sampai. Sampai di sini dulu segmen kita di semalam kali ini bersama Komisi Anak, Kak Ari dan Kak Pia. Terima kasih untuk informasinya, terima kasih untuk sharingnya. Tuhan memberkati pelayanan Komisi Anak. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi. Semuanya, Tuhan Yesus berkati.